renungan. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Bapa. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan kebenaran firman-Mu ini, dan kami persiapkan Tuhan hati pikiran kami semua ya Bapa, untuk fokus hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara. Pagi hari ini renungannya mengenai peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Peranan Roh Kudus bagi hidup orang percaya. Jadi peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya itu ada 3 ya saudara ya. Ini yang secara ada 3, itu satu memperbarui orang percaya. Jadi bagaimana pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jadi bagaimana manfaat Roh Kudus itu dia selalu memperbarui kehidupan kita sebagai orang percaya ya. Jadi ada di dalam ayatnya, di dalam Titus 3 ayat 5. Jadi pada firman Tuhan katakan di dalam Titus 3 ayat 5, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu memperbarui hari kehidupan kita. Hari lepas hari dia memperbarui kehidupan kita. Jadi pada saat kita diselamatkan Tuhan Yesus, Roh Kudus udah ada di hati kita ya. Roh Kudus selalu memimpin dengan tapi bagaimana kita senantiasa mengaktifkan Roh Kudus itu, peran Roh Kudus itu dalam hidup kita. Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan Roh Kudus-Nya. Terus ada juga di dalam ayatnya Roma pasal 8 ayat 9. Roma pasal 8 ayat 9. Sini Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya, jadi kalau kita tidak hidup dalam daging, berarti kita harus hidup di dalam roh, dan Roh Allah itu harus ada di dalam diri kita. Jadi yang pertama, Roh Kudus itu bermanfaat untuk memperbaharui orang percaya, memperbaharui hidup orang percaya itu. Yang kedua, dia melengkapi orang percaya, Yang kedua, melengkapi orang percaya dengan apa? Dengan karunia-karunia roh. Sini di dalam 1 Korintus 3. Kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat ke-4. Ya, dia melengkapi orang percaya. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ya, jadi saling melengkapi. Saling melengkapi itu ibarat satu tubuh ya. Di mana semua anggota tubuh itu memiliki fungsinya masing-masing. Jadi Roh Kudus itu saling melengkapi, dan ibarat suatu anggota tubuh dikatakan di sini, dia memiliki fungsi masing-masing dan saling melengkapi agar pelayanan kita itu dapat berjalan dengan baik, dan gereja Tuhan dapat bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi gereja Tuhan bertumbuh, jadi harus saling melengkapi. Jadi setiap anggota gereja satu, dikatakan sebagai anggota gereja satu tubuh itu sebagai satu hal yang saling melengkapi fungsinya masing-masing, sehingga dikatakan gereja Tuhan itu bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, ada juga di dalam Roma 12 ayat 4-8. Kita buka di dalam Roma 4 ya. Roma 12 ayat 4-8. Roma 12 ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota dan yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita.
Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita lakukan yang sesuai dengan iman kita. Jadi yang ketujuh juga itu, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaknya ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi fungsi Roh Kudus yang kedua adalah di sini untuk melengkapi orang percaya ya. Dan yang ketiga adalah untuk memampukan orang percaya. Yang ketiga memampukan orang percaya. Ada di dalam ayatnya Yohanes 14 ayat 16. Firman Tuhan katakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya saudara, ini benar dikatakan bahwa aku akan minta kepada Bapa yang memberikan seorang penolong kepada kita. Itu Tuhan Yesus sendiri dan dengan Roh Kudus yang akan senantiasa menolong hidup kita. Jadi Roh Kudus sebagai penolong, dia akan memberikan kita nasihat, dorongan-dorongan, motivasi-motivasi dan sebagainya. Roh Kudus membantu untuk kita menyampaikan keluhan-keluhan kita kepada Tuhan dan berdoa dengan benar. Jadi Roh Kudus memampukan kita untuk datang kepada Tuhan, membawa doa-doa kita kepada Tuhan dan mengajarkan doa yang benar kepada Tuhan. Inilah salah satu manfaat Roh Kudus. Yang pertama yang tadi katakan memperbarui orang percaya, kedua melengkapi orang percaya, dan yang ketiga adalah memampukan orang percaya. Dan demikianlah renungan pagi hari ini saudara ya. Biar senantiasa kita merindukan kehadiran Roh Kudus dan senantiasa kita memelihara Roh Kudus dalam hidup kita. Sebelum saya akhiri, saya akan bersama suami akan menaikkan satu pujian, di mana pujian ini boleh menguatkan hidup kita ya saudara, menguatkan kita dalam kita menghadapi masalah, dalam menghadapi pergumulan, bahwa tetap kita harus percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan biarlah senantiasa kita boleh melihat mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Terima kasih, biarlah menjadi kekuatan kita semua. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya
sampai mujizat menjadi nyata, sampai mujizat menjadi nyata, sampai mujizat menjadi nyata. Oh, haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya, oh, raya sikaramu ya haleluya. Kami mau bersyukur padamu, kami mau memuji namamu. Haleluya, sikiraya, sikira moraya, sikiraya, oh ramoya, seara moya, sikira maraya, sikiraya, oh rayambo. Mari kita puji Dia, mari kita angkat suara kita pujian kita kepada Dia. Haleluya, oh. Haleluya, haleluya, sikira, sikira, ya sikira, ya sikira, ya haleluya, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Oh, ya sikiara, ya sikiara, ya karapura, ya sikiara, ada dalam sekian Dia senantiasa memberikan kita kekuatan, yang senantiasa menghibur kita, yang senantiasa memberikan perlindungan, penghiburan kepada kita. Dia siap menolong hidup kita, dia siap membantu apa yang menjadi masalah pergumulan. Percaya bahwa Kudus bisa ada di dalam diri kita masing-masing, boleh menjadikan kita tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan, dan mampukan kita semua melakukan apapun yang kita kerjakan. Dia melakukan semuanya. Haleluya, Yesus, Dia baik, Dia biasa. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, glory bagi nama-Mu. Haleluya, Haleluya, Yesus, haleluya, luar biasa. haleluya. Biarlah pujian kami boleh menjadikan kekuatan kita semua, bahwa apapun masalah pergumulan Tuhan pasti tolong dan Tuhan pasti memampukan kita. Sebentar saya akan menutup dan kita punya pokok-pokok doa ya, di mana kita harus berbeban untuk mendoakan di sini. Jadi pokok doa ya, menyerahkan hidup anak-anak kepada anak-anak sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga Roh Kudus selalu ada di hati anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa dan kita mengakhiri renungan saat ini ya. Tuhan, terima kasih Bapa untuk berkat firman-Mu menjadi kekuatan buat kami semua. Terima kasih Bapa, kami berdoa setiap untuk anak-anak Tuhan, terutama di Happy Sword Family ini Tuhan, boleh tetap mencintai dan mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Tuhan juga tolong biar setiap hati anak-anak-Mu di Happy Sword ini, family ini Tuhan, boleh mencari Engkau ya Bapa sungguh-sungguh, dan karena kami semua rindu Tuhan akan Roh Kudus-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami, tetap ada menjaga hati dan pikiran kami. Terus Tuhan Kau sertai anak-anak-Mu Tuhan di Happy Sword Family ini, supaya mereka bertumbuh di dalam iman percayanya, bertumbuh kerohaniannya Bapa.
Perlengkapi mereka dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Roh Kudus yang senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan buat kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, mereka boleh tetap ada di jalur-Mu Tuhan, boleh ada di dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tetap menjaga hati pikiran mereka semua Tuhan dan kami semua. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih. Tuhan berkati.